Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin nuril hidayah wa ala alihi wa sahbihi nujumir rasyadi, amma ba'd. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba untuk mengkaji kitab Kifayatul Akhyar. Kitab ini merupakan karangan daripada Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini Ad-Damsyiki Asy-Syafi'i. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga juga kajian kitab ini dapat berjalan dengan lancar. Kita akan mencoba memulai dari Kitabut Thaharah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, Kitabut Thaharati. Kitab ini berbicara tentang Thaharah atau bersuci. Al-kitabu mustaqun minal katbi. Kata kitab itu diambil dari kata al-katbi. Wahwa, yaitu ad-dammu wal jam'u, artinya ad-dammu berkumpul, wal jam'u atau berkumpul juga memiliki arti yang sama, atau bisa kita artikan berkumpul dan bersatu. Yuqalu, dikatakan, takattaba banu fulanin. Takattaba, telah berkumpul, banu fulanin, anak-anaknya si Fulan atau anak cucunya si Fulan. Idza ijtama'u, apabila mereka itu sudah berkumpul. Ketika mereka berkumpul. Wa minhu, dan diantaranya juga ada pula sebagian yang mengatakan katibatur romali, timbunan atau kumpulan daripada pasir. Ini berbicara tentang arti daripada Alkitab. Kitab itu juga adalah masdar. Kemudian al-mu'allif melanjutkan pembicaraannya, yaitu wat-thaharatu fil lughati, dan thaharah itu menurut bahasa adalah an-nazafatu, yaitu bersuci atau membersihkan atau bersih. Taqulu, engkau katakan, sebagai contoh, tahartu thawba ay nazaftuhu, aku telah membersihkan pakaianku. Ay, artinya nazaftuhu, aku membersihkannya. Wa fi syar'i, dan taharah itu menurut syara', menurut hukum Islam, yaitu ibaratun an raf'il hadathi, suatu ibarah, suatu perbuatan, an raf'il hadathi, perbuatan dalam hal menghilangkan al-hadath, yaitu hadas atau kotoran.
au izalatin najisi, atau menghilangkan najis, au ma fi ma'nahuma, atau apa saja yang searti semakna dari keduanya, yaitu al-hadas wal najis. Au ala suratihima, atau yang serupa dengan keduanya itu. Mana contohnya? Kal guslati tsaniyati, seperti pembasuhan yang kedua, watsalitsati, dan pembasuhan yang ketiga, wal aghsalil masnunati, dan mandi-mandi yang disunahkan, wa tajdidil wudu'i, dan juga memperbaharui wudu, wa tayammumi, dan bertayamum, wa ghairi dzalika, dan selain daripada yang tadi itu, mimma la yarfa'u hadatsan, yang tidak dapat menghilangkan hadas atau kotoran, wala yazilu najsan, dan juga tidak menghilangkan najis, walakinnahu fi ma'nahu, akan tapi dia memiliki arti yang sama, semakna dengannya. Nah, ini pengertian daripada taharah menurut syara'. Jadi ini adalah suatu bentuk perbuatan dalam hal menghilangkan kotoran atau najis, atau yang sebangsa semakna dengan keduanya, atau yang serupa dengan keduanya, seperti yang dijelaskan tadi. Nah, taharah itu atau bersuci itu kalau melihat dari segi hukumnya adalah wajib. Ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mudaththir. Wa thiyabaka fatahhir, dan kepada pakaianmu hendaknya engkau bersihkan. Demikian juga yang terdapat pada ayat 6 daripada surat Al-Maidah. Kemudian musannif pengarang kitab ini melanjutkan al-miyahul lati yajuzu biha at-tathiru sab'u miyahin. Al-miyahul lati, dan beberapa air, allati yajuzu, yang boleh, biha, dengannya, at-tathiru, bersuci. Sab'u miyahin, ada sebanyak 7 macam air. Air yang dapat dipergunakan untuk bersuci itu ada 7 macam air. Ma'us samai, pertama air hujan, air langit, air hujan maksudnya di sini. Wa ma'ul bahri, dan air laut. Wa ma'un nahri, dan air sungai. Wa ma'ul bi'ri, dan air sumur. Wa ma'ul aini, dan mata air. Wa ma'ul thalji, dan air es. Wa ma'ul baradi, dan air embun. Semuanya ini adalah bisa dan sah digunakan untuk bersuci dari ketujuh macam air. Bagaimanapun bentuknya, yang penting ya, contohnya air hujan, bagaimanapun bentuknya, yang penting itu merupakan bentuk daripada ciptaannya, maka dia itu tetap sah dipakai untuk bersuci. Kemudian dalam kitab ini al-muallif atau al-musannif pengarang kitab ini akan menjelaskan daripada air yang 7 itu. Al-aslu fi ma'is samai, al-aslu fi ma'is samai, asal atau dalil tentang air langit atau air hujan itu adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bihi wa ghairuha. Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i,
Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan atas kalian minas sama'i, dari langit tersebut. Apa itu ma'an? Berupa air. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kalian berupa air dari langit. Untuk apa itu? Litahhirakum bihi, agar Allah Subhanahu wa taala hendak mensucikan kalian dengan air tersebut. Wa ghairuha, dan lain sebagainya. Artinya masih ada dalil selain daripada yang disebutkan ini. Kemudian wa fi ma'il bahri, dan dalil yang digunakan oleh al-muallif yang berbicara tentang air laut. Apa dalilnya? Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamma su'ila, ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu an ma'il bahri, tentang air laut. Jadi para sahabat bertanya tentang air laut. Rasulullah ditanya oleh para sahabat tentang air laut. Apa katanya? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, wat tahuru ma'uhu, air laut itu suci airnya. Al-hillu maitatuhu, dan halal bangkainya. Jadi bagaimanapun bentuknya daripada air laut tersebut, tetap dia dikatakan suci dan sah dipakai untuk bersuci dan lagi mensucikan bagi yang lain. Al-hillu maitatuhu, demikian juga bangkai-bangkainya yang bangkai yang ada di air laut tersebut, itu merupakan halal untuk dikonsumsi. Sahahu Ibnu Hibban wa Ibnu Sakani. Sahahu Ibnu Hibban, dan ini disahkan oleh Ibnu Hibban, wa Ibnu Sakini, dan Ibnu Sakin, wa Turmuzi, dan Imam Turmuzi, wal Bukhari, dan Imam Bukhari. Ini tentang hadis yang berbicara masalah air laut. Wa fi ma'il bi'ri, dan dalil yang berbicara tentang air sumur, berbicara tentang kesucian air sumur. Apa dalilnya? Haditsu Sahlin radhiyallahu taala anhu, yaitu hadis yang dibawa oleh Sahal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qalu, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka tatawaddau min bi'ri buda'ata, sesungguhnya bahwasanya engkau berudu, mengambil wudu dari air sumur Bid'ah. Wahai Rasulullah, ini dalilnya. Wahai Rasulullah, qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka, sesungguhnya engkau, bahwasanya engkau, tatawaddau, engkau berudu, min bi'ri buda'ata, dari air yang diambil dari sumur Buda'ah. Wa fiha ma yunji an-nasu, dan sumur tersebut, di dalam sumur itu banyak ma yunjin nasu, orang-orang itu beristinja lah. Wal haidu, dan terdapat orang-orang yang sedang haid. Wal junubu, dan juga banyak dipakai untuk junub.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini para sahabat bertanya kepada Rasulullah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu berudu dengan air yang diambil dari sumur Budoah. Nah, sementara sumur Budoah ini, di dalam sumur tersebut terdapat orang-orang yang sedang haid, artinya mandi haid, dan orang-orang yang dipakai untuk mandi junub. Ya, dan orang junub sama mensucikan kotorannya masing-masing. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ma'u tahurun. Air itu hukumnya suci. La yunajjisuhu syai'un. Dan tidak ada sesuatu apapun yang menajiskannya. Jadi air itu tetap dianggap suci hukumnya, dan tidak dapat air tersebut menajiskan akan sesuatu. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat menjadikan akan air tersebut. Hassanahu at-Tirmizi. Hadis ini dihasankan oleh Imam Tirmizi, wasahahu al-Imamu Ahmad wa ghairuhu, dan disahihkan oleh Imam Ahmad dan selain daripada Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad ya menilai hadis ini adalah hadis sahih. Wa ma'in nahri wa ma'il aini fi ma'nahu. Demikian pula dalam hal status air sungai dan air sumber mata air atau sumber mata air. Maka ia semakna dengan air sumur tersebut. Ya, jadi disamakan itu. Yaitu air nahar, air sungai, kemudian mata air, fi ma'nahu, sama artinya, semakna dengan air sumur. Wa amma ma'ut thalji, sedangkan dan adapun air es, wa ma'ul barodi, dan air air embun, fal aslu fihi, maka dalilnya fihi padanya adalah haditsu Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Wasmuhu, dan nama daripada Abu Hurairah itu, nama aslinya yaitu apa? Abdurrahman ibni Sukhrin al-Ashahi. Abdurrahman bin Sakhar menurut pendapat yang lebih sahih. Qala, ia berkata. Jadi Abu Hurairah itu memiliki nama asli yaitu Abdurrahman bin Sakhrin bin Sakhar. Ini menurut kaul yang sahih. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kabbara fis sholati, apabila ketika beliau itu takbir dalam salat, sakata hunayyatan, beliau berhenti sebentar, diam sebentar. Qabla ayyaqra'a, sebelum beliau membaca Al-Fatihah. Jadi ketika Rasulullah SAW bertakbir, telah berkebir dalam sholat, kemudian Rasulullah SAW diam sejenak. Itu dilakukan diamnya itu sebelum melanjutkan untuk membaca Al-Fatihah. Fakultu, lalu aku bertanya, kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma taqulu, apa yang engkau baca wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah bersabda,
aku baca, aku membaca pada saat itu, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunakka thawbul abyadu minad danas. Allahumma gsilni min khotoyaya bima ithalji wal baradi. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Nah, inilah dalil daripada sucinya air es dan air embun. Ya, dikatakan di akhir hadis tersebut, yaitu Allahumma gsilni min khotoyaya bima ithalji wal baradi. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Rasulullah SAW setelah takbiratul ihram, beliau diam sejenak. Beliau itu diam untuk membaca doa Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'idta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini min khotoyaya kama yunakka thawbul abyadu minad danas. Allahumma gsilni min khotoyaya bima ithalji wal barad. Ini doa sebelum beliau itu masuk untuk membaca suratul Fatihah. Kemudian kita di pertemuan selanjutnya akan membahas tentang yaitu pembagian air. Mungkin sampai sini pertemuan kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf jika ada salah, baik dalam membaca dan menterjemah kitab Kifayatul Akhyar ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.